Kita boleh berbeda apapun juga, tapi dalam satu hal dan komitmen, kita Indonesia. Kita bukan Amerika, kita bukan Eropa, kita bukan Arab. Kita adalah Indonesia. Itu hal yang saya kenang dan saya ingat dan saya yakinin dan yang saya kagumi. Kita merasa bangga. Kita merasa hebat hadir dan bisa menjadi warga negara Indonesia. Tidak ada siapapun yang bisa membantah itu. Lebih hebat lagi ketika pemimpin besar bangsa ini, kelasnya adalah pemimpin besar bangsa-bangsa yang ada. Di-compare dengan pemimpin besar bangsa yang ada di dunia. Dia masuk klasifikasi itu. Bung Karno. Dia berpidato di depan forum PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Apa hal yang perlu kita garis bawahi? Bung Karno menawarkan Pancasila untuk menjadi kesepakatan pandangan hidup bersama bangsa-bangsa yang ada di dunia. Pidato yang terkenal, to build the new world, to build the world anew. Itu yang lebih tepat bahasanya. Membangun dunia baru. Dan itulah yang ditawar Pancasila. Dengan perumusan yang jelas di sana adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Social justice. Jadi ini diterjemahkan, dibawakan, diterangkan sedemikian rupa. Indonesia mempunyai keberuntungan yang luar biasa. Seorang anak bangsa ini, yang sekaligus proklamator bangsa ini, mempunyai kemampuan unbelievable. Belum tentu satu abad lahir manusia Indonesia yang seperti itu di negeri ini. Itu yang saya pahami. Jadi luar biasa sekali. Kita masih memberikan penghormatan, penghargaan, dan tempat yang terhormat pada ideologi kebangsaan kita yang bernama Pancasila. Sekarang terjadi paradoksal. Antara realita, living of reality yang ada dalam praktek sistem demokrasi kita, baik itu yang kita jabarkan melalui apakah itu pileg, pilpres, pilkada, saudara, Pancasila masih ada. Saya mengatakan dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, beri kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permohonan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Di mana itu? Silakan. Ketika kita berkompetisi semuanya, wani piro. Wani piro. Saya nggak tahu lembaga pengkajian UI ini sudah melakukan wani piro itu secara dalam atau belum, saya nggak tahu. Tapi praktek yang saya tahu, money is power. Bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis yang liberal. Itulah Indonesia hari ini. Tidak ada pengamat, peneliti, lembaga ilmiah. Kenapa nggak diproklamirkan? You tahu nggak bangsa kita ini bangsa kapitalis hari ini? You tahu nggak bangsa kita ini bangsa yang super liberal hari ini? Ngomong Pancasila, di mana itu Pancasila? Tetapi tanpa kita sadarin juga, kalau ini memang kita masuk dalam tahapan apa yang dikategorikan negara kapitalis, oke? Liberalisme, oke? Sepanjang nilai etik, rasa kebangsaan itu masih ada, walaupun tidak terlalu hebat.
kemudian knowledge, skill, mengalami proses achievement yang hebat. Rasa-rasanya apa salahnya? Tetapi apa yang terjadi? Kemiskinan, kebodohan masih tetap di depan kita. Dia mentertawakan kita sebagai satu bangsa yang terlalu banyak berwacana. Dia mentertawakan kita sebagai bangsa yang terlalu banyak membuang energi yang negatif. Energi yang positif kita buang percuma. Kita bertikai satu sama lain. Potret sosial kemasyarakatan kita hari ini berubah menjadi manusia Indonesia yang paling individualistik. Itulah watak kita. Kita dekat dengan materialistik. Kita bersahabat dengan pragmatisme transaksional. Kita pakai jubah nilai-nilai religi. Sebenarnya kita penuh dengan hipokrisi. Inilah kita. Kesedihan kita. Jadi kalau ditanya tantangan kita ke depan itu apa? Bagaimana? Jawaban yang normatif. Saya sebutkan, tantangan kita hidup bersaing dan berkompetisi dengan globalisasi. Maka penguasaan teknologi, informasi, modernisasi harus kita miliki. Salahkah itu? Tidak salah. Memang itu tantangan kita. Kita harus mewaspadai menurunnya sumber daya kekayaan alam kita. Fosil tidak bisa lagi berkembang. Kita pertahankan. Dia akan semakin menurun. Dua. Ketiga, ekses pertambahan penduduk kita yang tidak terkendali untuk apa? Demografi kita bukan lagi untuk peringan, tapi menjadi tambahan beban. Itu jawaban kita letakkan. Tapi saya kepada saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, ada tantangan yang lebih hebat. Ini perlu dicamkan oleh kita. Mampukah kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, NKRI kita ini? Mampukah kita mempertahankan? Inilah merupakan tantangan kita besar. Karena apa? Karena ekses daripada sistem yang ada pada hari ini, yang tumbuh, berkembang, adalah aliran yang non-Pancasila. Yang tidak ada ikatan emosional, otak hatinya, empatinya pada komitmen kebangsaan nasionalisme Pancasila. Ada ideologi baru yang ditawarkan. Entah apa bentuknya, saya minta penelitian dari Universitas Indonesia. Ini tantangan kita. Maka kaum garis keras radikalisme ada di mana-mana. Dari mulai anak PAUD sampai kepada profesor, doktor, radikal. Jangan katakan itu tidak ada dalam kehidupan. Ini tantangan kita bersama, dan ini adalah masalah kita bersama. Saya adalah bahagian daripada anak-anak bangsa ini yang masih mempunyai keyakinan dan harapan, sertai doa dengan seluruh pengorbanan yang telah dilakukan oleh para syuhada bangsa. Saya masih menaruh harapan. Kita masih punya hati dan empati untuk berjuang sepenuh tenaga agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak boleh berubah. Kita boleh berbeda apapun juga, tapi dalam satu hal dan komitmen, kita Indonesia. Kita bukan Amerika, kita bukan Eropa, kita bukan Arab. Kita adalah Indonesia.